Hari ini video khusus buat newbie yang komedonya, beruntusannya, jerawatnya nggak kelar-kelar. Ingat, ini bukan newbie yang sekedar pengen mencerahkan doang kak, tapi newbie yang beruntusan komedo, jerawatnya nggak kelar-kelar. Aku akan jelasin basicnya beserta penjelasan kenapa sih cuma ada 3 prinsip, 3 produk, dan 3 urutan aja buat yang kulitnya masih berjerawat. Jangan lupa please cek description box karena semua informasi beserta disclaimer ada di situ. Oke, tentunya sebelumnya aku akan menampilkan diagram jerawat ala aku. Ingat ya, semua itu harus dibenahi baik dari dalam ataupun dari luar. Aku juga mau kasih lihat tambahan. Ini adalah healthy lifestyle versi aku. Banyak banget ya yang harus di cover. Yang namanya healthy lifestyle itu nggak cuma sekedar makan sehat, olahraga, pola tidur. It is way more than that. Please keep in mind, my approach is a little bit different than the others. Tapi aku nggak pernah mendeklar kalau approach aku yang paling benar 100%. Walaupun ya kalian udah jadi saksi hidup kalau hasilnya wow banget di kulit aku. Kalian bisa lihat updatean bare skin aku di Instagram, di highlight yang skin update, udah lengkap banget. Tapi bukan berarti prinsip aku 100% bisa suitable for everyone, because every person is unique. Jadi ini buat bahan pertimbangan kalian aja. Konsep aku ini cuma semacam general rule yang memang udah aku lakuin dari tahun 2019. Tapi tentu ya perlu modifikasi untuk menyesuaikan ke kulit kalian karena ini bukan plek-plekan hitam putih. Are you ready to unlearn and relearn? Kalau kulitnya masih ngamuk, masih banyak komedo, beruntusan, jerawat, my advice adalah pegang 3 prinsip ini. Yang pertama, stay gentle and minimal. Yang kedua, stay effective. Dan yang ketiga, stay hydrated. Okay, first thing first, stay gentle and minimal. Stay gentle di sini artinya menghindari kemungkinan bahan-bahan yang mungkin menimbulkan iritasi di kulit kamu. Tentang konsep gentle skincare ala aku nanti aku jelasin di video lain yang lebih lengkap. Tapi intinya aku menghindari alkohol, fragrance, dan juga essential oil kalau berada di bagian atas atau bagian tengah dari ingredients list. Kalau di bagian bawah aku masih oke lah. Stay minimal dalam rangka meminimalisir ketidakcocokan terhadap suatu produk. Aku nggak bilang kalau step layering yang banyak itu jelek. Enggak ya. Itu tergantung kulit kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian no clue nih, belum ngerti ingredients, belum ngerti kulitnya itu maunya apa, better keep minimal aja dulu. In the end, yang lebih tahu kulit kalian maunya apa itu cuman kalian. Jadi mau kalian pakai 10 step skincare routine, 5 step, 3 step, selama kulit kalian improve dan kalian nyaman, you do you. But for now, karena masih newbie ya, lupakan dulu yang namanya toner, essence, first essence, second essence, ampul, serum, masker, scrub. Lupakan dulu sejenak. Aku tuh nggak pernah peduli ya sama nama sebutan toner, serum, itu aku nggak pernah peduli. Yang aku peduliin itu ingredientsnya apa, bahan aktifnya apa, dan fungsinya apa buat kulit kamu. Ingat baik-baik, semakin banyak produk yang kamu coba, akan semakin besar juga kemungkinan ketidakcocokannya. Walaupun produknya itu udah gentle, udah well formulated, udah terbebas dari bahan-bahan yang mungkin menimbulkan iritasi, itu belum tentu 100% bakal cocok di kulit kamu. Tetap ada kemungkinan tidak cocoknya. Jadi sebaiknya stay minimal dulu sampai kulit kamu tuh udah terkontrol, sampai kamu udah tahu kulitnya maunya apa, sampai kamu udah ngerti ingredients. Nah nanti setelah itu, kalau udah ngerti, boleh deh kalau mau eksperimen, monggo. Tapi jangan gambling juga ya, tetap harus dianalisa dulu. Prinsip yang kedua adalah stay effective. Dalam rangka ya menyembuhkan jerawatnya dan keep the pore clean. Kalau mau komedo hilang, beruntusan hilang, itu nggak bisa cuman sekedar gentle skincare doang. Of course, kamu butuh yang namanya actives supaya
pori-pori kamu tuh tetap bersih. Prinsip yang ketiga adalah stay hydrated dalam rangka meminimalisir efek samping yang mungkin ditimbulkan dari actives kalian. Untuk maintain pori-pori kita tetap bersih dan bebas dari komedo, itu tentu perlu actives yang potent. Nah, masalahnya semakin potent suatu actives memang akan makin efektif, tapi makin tinggi pula kemungkinan iritasinya. Jadi jangan sampai kulit kalian itu kering, flaking, perih, segala macam. No. Kalau sampai terjadi, please back off, cut the actives, and focus on hydration dulu aja. Jangan sampai kulit kalian dibiarin kering kerontang. Ini logika aja ya, gimana caranya kulit bisa recover dengan cepat kalau kering dan melupas. Please banget konsep kalau jerawat itu harus dikering, dibuang jauh-jauh. Oke, 3 prinsip itu udah dipegang erat. Sekarang kita masuk ke 3 produk wajib. Yang pertama, gentle facial wash. Yang kedua, basic moisturizer. Dan yang ketiga, actives yang efektif. Dah, 3 itu aja yang wajib. Loh kak, kok nggak ada toner? Loh kak, kok nggak ada sunscreen? Mungkin kalian agak bingung ya di sini karena kan pasti yang sering kalian dengar basic skincare itu ada 4 step: cleansing, toning, moisturizing, and protecting. Kalau 4 itu belum katam, katanya jangan coba-coba actives. Well, as I said before, my approach is a little bit different. Dan sekali lagi aku nggak ngeklaim aku 100% benar. Aku cuma mau kasih tahu insight aku aja sebagai bahan pertimbangan. Yang aku lakuin di sini adalah meminimalisir produk. Jadi kalau produknya menurut aku nggak penting-penting banget dan nggak harus banget, kamu bisa eliminasi untuk sementara dulu. Kalau toner, memang menurut aku nggak sampai yang wajib, nggak. Tapi hydrating toner emang ngebantu banget sih. But again, it's additional. Nah, tapi sebenarnya selain 3 item wajib di atas, tentunya ada yang keempat, yaitu sunscreen, obviously, right? Cuma menurut aku, sunscreen itu masih bisa di-skip dulu untuk sementara. Sementara ya, bukan selamanya. Ini pasti kalian makin bingung deh, karena mostly skincare guru itu menekankan pentingnya skincare nggak boleh di-skip dalam keadaan apapun, no matter what. Apalagi katanya kalau pakai bahan aktif retinoid di malam hari, harus wajib banget pakai sunscreen di pagi hari. Well, berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku malam pakai retinoid, prescription strength retinoid pula. Paginya aku sempat skip sunscreen dulu selama work from home. Jerawat aku kelar, bekas-bekasnya juga cepet recovernya, no problem at all. By the way, it's not just my opinion ya tentang skip sunscreen. Beberapa dokter spesialis kulit juga ada yang preferensinya itu menyarankan skip sunscreen dulu for a while, sementara, sampai nanti kulitnya tuh jerawatnya udah terkontrol. Kalau dari pengalaman aku pribadi, bisa kalian juga cek ya di video aku udah jelasin sunscreen itu a bit tricky untuk dicari. Jadi kalau pas aku jerawatan terus aku nyoba-nyoba sunscreen, itu jadi bias kemarin nih antara sebenarnya cocok atau enggak sunscreennya, aku bingung sendiri. Tapi kalau kalian ngerasa udah ada sunscreen yang cocok banget, pakai aja. Cuma kalau misalnya masih bingung, itu masih bisa di skip sementara dengan satu syarat, kamu harus bisa hindarin matahari. Mukanya ya yang dihindarin, kalau badan kena matahari masih nggak apa-apa. Selama di rumah aja aku bisa banget dong kontrol jangan sampai kena matahari langsung nih mukanya. Makanya aku berani skip sunscreen. Tapi setelah jerawatnya kelar, aku buru-buru langsung akhirnya balik ke sunscreen lama kok. Karena memang berasa banget setelah pakai sunscreen itu pigmentationnya juga lebih cepat hilang, rednessnya juga lebih cepat hilang. Jadi aku pribadi menghindari matahari untuk area muka aja. Area badan tuh harus kena ya, karena followers aku udah tahu aku defisiensi vitamin D. And most of you guys juga kemungkinan besar defisiensi vitamin D. Aku udah pernah cek darah sampai 2 kali. Yang ketinggalan boleh cek highlight aku yang vitamin D dan nonton video aku tentang jam berjemur. Kita tuh walaupun tinggal di negara yang cahaya mataharinya very abundant, tapi kebanyakan defisiensi vitamin D, apalagi yang tingkat sosial ekonominya tinggi, gara-gara nggak kena matahari. Plus nggak ada ya yang bisa menuhin kebutuhan vitamin D hanya dari makanan. No, nggak ada, tes sendiri deh kalau nggak percaya. Aku memang lebih fokus di suplementasi, tapi aku berjemur juga kalau bisa. Cuman mukanya dilindungin pakai topi gede sama masker, jadi yang kena bagian badan aja. Wow, jadi ngalur ngidul ini ngomongnya karena belum banyak yang aware soal vitamin D dan aku pengen kalian tahu.
Banyak penyakit yang dibilang nggak tahu penyebabnya apa, tapi ternyata perkara gara-gara kurang vitamin D, sistem imunnya jadi lemah. Kalau sistem imunnya lemah, ya otomatis penyakitnya kemana-mana dong ya. Yang punya alergi, punya penyakit autoimun juga coba tolong cek vitamin D levelnya. Semuanya sih sebenarnya harus cek berkala. Dan kalian juga wajib banget cek Instagramnya Bu Debbie Jean Marie. She's a naturopath practitioner yang based di UK tapi orang Indonesia. Dan beliau adalah orang pertama yang benar-benar menekankan banget soal vitamin D. Dan aku sangat bersyukur bisa ketemu akunnya Bu Debbie. Nanti kepoin ya. Kalian bisa belajar banyak banget dari situ. Oke, balik lagi produk wajib yang pertama, Gentle Facial Wash. Prinsipnya cari sabun muka yang mampu membersihkan semua kotoran di muka kamu, tapi mukanya tetap nyaman, nggak bikin kering ketarik. Nggak perlu cari facial wash yang khusus for acne, khusus for brightening, khusus for anti-aging. No, cukup cari facial wash yang emang berfungsi untuk membersihkan aja. Nggak perlu ada exfoliantnya. Dan nggak semua produk yang berlabel gentle artinya beneran gentle. Yang kamu harus cari adalah sabun muka dengan surfaktan yang gentle, pH balance, dan kalau bisa ada moisturizing ingredients-nya. Ini secara garis besarnya aja. Yang pertama cari yang surfaktannya gentle. Aku menghindari sodium lauryl sulfate, aka SLS. Bukan sodium laureth sulfate ya, beda lagi. Kalau aku bilang SLS, yang aku maksud adalah sodium lauryl sulfate. SLS itu nggak cuma aku hindari di sabun muka ya, tapi di sabun badan, di shampoo, dan di pasta gigi. Because surfaktannya way too harsh for me. Yang kedua, pH balance. Jadi seperti yang kita tahu, kulit kita itu kan sebenarnya naturally slightly acidic, pH-nya sekitar 5. Kalau pakai sabun muka yang pH-nya terlalu tinggi, terlalu basah, lama-lama itu bisa merusak skin barrier, which leads to irritation and acne. Yang ketiga, it's a plus point kalau ada moisturizing agents-nya seperti oils or humectant, tapi mainly humectant-nya pakai glycerin. Untuk rekomendasi tentunya Derma 365 my current favorite. Sebelumnya aku juga pernah pakai Bioderma Sensibio. Kalau mau lihat review-review produk skincare aku tinggal cek ke playlist skincare. Sebelumnya sebenarnya aku pakainya CeraVe Hydrating Cleanser, tapi nggak tahu kenapa lama-lama jadi cekit-cekit di kulit aku. Lalu ini ada beberapa rekomendasi drugstore produk juga dari akun Glow Necessities. Kalian tahu kan akun Glow Necessities udah pada follow? Satu-satunya akun di Indonesia yang paling satu frekuensi lah sama aku itu cuman Glow Necessities doang. Sebenarnya akun lain juga banyak yang bagus, tapi aku paling ngeklik tuh sama konsep-konsepnya mereka. Plus mereka tuh punya satu Google Sheet yang isinya tuh rekomendasi produk. Banyak drugstore produk juga. Ini ada beberapa rekomendasi dari mereka, tapi aku pribadi belum pernah nyobain karena mukanya cuma satu ya, nggak bisa terlalu banyak coba-coba produk. Untuk Gentle Facial Wash-nya ada dari Wardah, Safi, Emina, Simple. Nanti aku link di description box deh produknya. Produk wajib kedua adalah Basic Moisturizer. Again, aku nggak akan bahas terlalu banyak gimana cara mencari moisturizer, tapi general rule-nya adalah kalau punya oily skin cari yang lotion atau gel bentuknya. Kalau yang dry skin itu boleh cari yang lebih heavier, yang creamier, yang lebih banyak occlusive agents-nya. Intinya cukup cari moisturizer yang fungsinya memberikan kelembaban dan ngelok kelembabannya itu. It's a plus point kalau produknya punya ingredients untuk build skin barrier seperti ceramides atau soothing and calming ingredients seperti Centella asiatica, oats, chamomile, green tea, dan gak perlu ada exfoliating agents di sini. Satu-satunya actives yang kalian bisa masukin, which is a great actives, adalah niacinamide. Karena niacinamide itu bekerja dengan sangat baik dengan actives apapun, especially sama retinoids. Hopeng. Cuman memang beberapa orang tuh ada yang agak sensitif sama niacinamide kalau persentasenya terlalu tinggi. Berasanya tuh agak cekit-cekit, dan itu terjadi pada aku. Ingat ya, kalau mau optimal moisturizer itu dipakainya di kulit yang lembab, bukan becek banget tapi a bit basah gitu loh. Yang ketinggalan tentang ini boleh cek night skincare rutin aku tentang 3-step moisture methodnya Olena Belay. Di situ sebenarnya aku udah bilang sih kalau newbie lakuin 2 step aja kayak prinsipnya Dr. Dre. Tapi airnya itu pakai air biasa aja, jangan air keran ya. Karena kan nggak tahu nih kualitas air keran di sini kayak gimana, takutnya ada bahan kimia segala macam. Jadi pakai air matang aja, air minum. Semprotin,
Habis itu tinggal pakai moisturizer untuk nge-lock. Jadi jangan pakai moisturizer di kulit kering ya. Untuk rekomendasi produk tentunya CeraVe PM itu udah ada ceramide dan niacinamide-nya 4%. But unfortunately seperti yang tadi aku bilang, aku tuh a bit sensitif sama niacinamide sepertinya, karena itu lama-lama cekit-cekit di kulit aku. Makanya akhirnya aku beralih ke M+ Cream yang memang ada centella asiaticanya dan sedikit niacinamide-nya. Lalu untuk produk yang belum pernah aku coba tapi sudah di-approve sama Glow Necessities, itu ada dari Hado Labo, Simple, Safi, dan The Ordinary. Ada Olay sama Cosrx juga kalau nggak salah, nanti aku link di description box, cuma kalau mau tahu lengkapnya langsung ke akun mereka aja. Produk wajib yang ketiga adalah Actives yang efektif. Setelah kamu punya gentle facial wash and a basic moisturizer, satu hal yang harus kamu ingat dengan baik adalah pori-pori kamu itu bersihnya harus dengan bahan aktif yang bersifat komedolitik. Asal muasal jerawat itu kan pembentukan komedo. Jadi kamu butuh preventer to keep your pore clean. Jadi selama pori-porinya bersih dari komedo, nggak bakal jadi jerawat. It's simple logic. Dan nanti kalau jerawatnya udah sembuh pun, kamu harus tetap pakai bahan aktif untuk bikin pori-porinya itu tetap clean, maintain pori-porinya tetap bersih. Hanya dari segi bahan aktif, frekuensi, dan juga dosisnya itu ya disesuaikan lagi. Karena kan jatuhnya maintenance ya, beda sama pengobatan pada saat berjerawat. Aku nggak akan cover terlalu banyak tentang actives di sini. I will break down each of these actives yang bakal aku sebutin in another video. Tapi kesimpulannya, actives yang bisa kamu pakai untuk keep pori-pori tetap bersih adalah salicylic acid, benzoyl peroxide, azelaic acid, dan golongan retinoids. Untuk OTC products, salicylic acid itu bisa kamu dapatkan up to 2%. Benzoyl peroxide dari 2,5 sampai 10%. Walaupun efektif, but I am not a fan of benzoyl peroxide karena terlalu drying and irritative for my skin, bikin jerawat aku tuh jadi ngebekas hitam. Next is azelaic acid, up to 10% kalau OTC produknya, tapi kalau prescription strength itu bisa 15 sampai 20%. Kalau golongan retinoid, OTC produk itu ada macam-macam, ada retinol, gram-negative retinoid, persentasenya juga macam-macam. Kalau prescription strength-nya ada adapalene 0,1% dan juga retinoic acid or tretinoin 0,025%, 0,05% dan 0,1%. Sebenarnya bahan lain seperti AHA, PHA, dan sulfur itu juga bisa membantu. Tapi mereka itu sifatnya bukan komedolitik sih, jadi ya bagusnya dikombinasi dengan yang sifatnya komedolitik. And I personally kurang suka sama sulfur karena drying effect-nya. Tips dari aku, kalau nyari actives yang efektif, carilah produk yang menampilkan bahan aktifnya di depan. Lebih bagus lagi kalau ada persentasenya, karena hal itu menunjukkan bahwa memang aktifnya cukup potent. Misalnya 2% salicylic acid, 1% retinol, 10% azelaic acid, 2,5% benzoyl peroxide, yang kayak gitu-gitulah. Aku kasih contoh brand-brand yang memang menampilkan ya si bahan aktifnya itu. The Ordinary, The Inkey List, Paula's Choice, Neostrata, Laris Posay, dan produk lokal juga udah banyak ya kayaknya yang ngeluarin, terutama golongan-golongan retinoid sama salicylic acid. Ingat loh ya, ini walaupun basic tapi basic buat yang kulitnya tersumbat, jadi harus pakai actives yang potent. Kalau activesnya itu cuma mild, ringan-ringan doang, ya nanti nggak kelar-kelar itu. Nah, kalau kamu sudah menjalankan basic yang aku sebutin ini, tapi kok masih belum kelar juga, yaitu tandanya memang activesnya kurang potent. Karena yang namanya OTC product itu activesnya nggak bisa terlalu potent, kan udah ada regulasinya. Kalau terlalu potent jatuhnya itu obat, jadi harus konsultasi ke dokter dan pemakaiannya di bawah pengawasan dokter. Untuk kasus jerawat yang mild atau buat maintenance aja, ya tentu bisa pakai OTC produk. Tapi kalau udah moderate to severe gitu, bisa dibilang it's impossible. Dan kalaupun bisa, ya pasti memakan waktu yang terlalu lama. Kalau aku pribadi ya, AHA, BHA itu cuman ibarat cemilan, geli-geli doang di kulit aku. Nggak bisa keep my acne at bay. Salicylic acid 2%, aku pernah pakai punya The Ordinary, itu nggak bisa menghancurkan komedo hidung aku.
Nah, akun Glow Necessities itu suka banget sama salicylic acid 2%-nya Paula's Choice. And I heard so many good reviews about it. Katanya memang benar-benar efektif. Aku sendiri belum pernah coba. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah coba, terus ya nggak kelar-kelar, it means aktifnya emang kurang potent aja. Satu hal lagi, kalian itu nggak bisa cuman benar-benar ngelihat persentase dari bahan aktifnya aja. Karena formulasi dari skincare-nya itu menentukan. pH-nya juga menentukan keefektivitasan si exfoliant-nya. Nah, di antara 4 actives di atas, yang paling top tier, gold standardnya of course, prescription strength retinoid. Itu udah paling powerful buat komedo, beruntusan, jerawat, bekas jerawat, tekstur, everything. Ada Palen atau retinoic acid yang tentunya bisa didapatkan setelah kamu konsultasi ke dokter kulit. Yang ketinggalan tentang retinoid, tolong cek playlist retinoid ya, karena aku adalah queen of retinoid since 2018. I personally use prescription strength retinoid at the moment ya, di skincare rutin aku. Jangan bandingin efektivitasnya sama retinol, sama Green Active retinoid ya. Retinoid yang OTC produk itu jangan dibandingin karena kerjanya beda banget. Aku udah pernah ngerasain. Green Active retinoid itu ya bisa bersihin kulitku, tapi lama banget kalau dibandingin sama Adapalene. Nah, walaupun gold standardnya itu prescription strength retinoid, tapi nggak semua orang bisa handle efek iritasi dari retinoid. Terutama yang kulitnya sensitif, atau punya rosacea, punya dermatitis, mungkin nggak kuat sama retinoid ya. Terus buat bumil yang nggak bisa pakai retinoid, ini bisa cobain aktifnya azelaic acid. Ya, masalahnya memang azelaic acid itu nggak terlalu banyak ya pilihan produknya. Produk lokal nggak ada yang mengandung azelaic acid yang OTC produk ya. Kalau prescription strength ada memang merek Aza itu 20% azelaic acid, tapi harus konsultasi ke dokter juga. Correct me if I'm wrong, tapi local product aku nggak nemu yang mengandung azelaic acid. Kalau produk luar ada azelaic acid 10% di Ordinary sama Paula's Choice. Aku pernah baca sih di websitenya Paula's Choice, katanya emang azelaic acid itu agak susah diformulasiin. Jadi mungkin karena itu kali ya pilihannya jadi terbatas banget. Padahal Dr. Sam Bunting loves azelaic acid very much. Ada nggak sih lokal produk yang mau bikin azelaic acid 10% aja? Contact me please. Karena azelaic acid itu very beneficial untuk acne, rosacea, pigmentation, dan aman buat ibu hamil. Sejak masukin azelaic acid in my skincare routine, itu juga pigmentasinya cepat mudarnya. Aku memang belum update soal azelaic acid yang aku pakai, jadi nanti aja. Nah, karena aku bilang tadi ini bukan aturan hitam putih, actually you have some options ya kalau mau pakai actives. Bisa activesnya itu di facial wash kamu, biasanya mengandung AHA, BHA, atau benzoyl peroxide. Bisa activesnya itu berupa spot treatment aja, jadi nggak dipakai di muka, jadi cuma di jerawat-jerawatnya aja, biasanya BHA 2% or benzoyl peroxide. Atau kalau kamu ke dokter ya suka dikasih kombinasi antibiotik, but I don't like topical antibiotic. Ya nanti aku bahas di lain waktu ya. I don't really like topical antibiotics, terutama kalau dipakainya kelamaan. Selain ada kemungkinan resistensi, bisa mengacaukan microbiome yang normalnya memang ada di kulit kita. Atau kamu bisa juga pakai aktif satu muka ya. Khusus untuk retinoid cuman boleh dipakai di malam hari aja. Sisanya boleh di malam hari ataupun pagi hari. Oke, next question is urutannya gimana? Kalau cleansing kan udah pasti nomor 1 dong ya. Tapi habis itu moisturizer dulu atau actives dulu? Jawabannya adalah bisa dua-duanya, tergantung situasi dan kondisi kamu. Kalau kamu mau si aktifnya bekerja dengan lebih jos gitu ibaratnya, duh kulitku badak banget kak, kayaknya pakai ini gak ada efeknya deh gitu ya. Setelah cuci muka dalam keadaan lembab ya, jadi abis kamu keringin tapi kulitnya masih lembab, langsung masukin aktifs kamu. Kalau kulit dalam keadaan lembab, itu penetrasinya akan lebih dalam, jadi akan lebih efektif. Setelah meresap dengan sempurna, kamu boleh semprot air terus pakai moisturizer. Tapi kalau kamu punya kulit yang sensitif, gampang merah, terus kamu mau minimalisir efek iritasi dari aktifs kamu, yang kamu lakukan adalah pakai moisturizer dulu, baru kemudian aktifsnya. Baru kemudian kalau mau kamu layer lagi sama moisturizer. Jadi setelah cleansing, keringin, semprot air matang, pakai moisturizer, biarin kering dulu sekitar 10-15 menit, setelah itu kamu pakai aktifsnya.
Nah, kalau bentuk Actives kamu krim, kamu bisa dilute sama moisturizer kamu. Moisturizernya basic moisturizer kan soalnya. Jadi bisa dibikin 1:1 atau 1:2. And then you apply it all over your face. Tunggu sampai meresap. Kalau merasa butuh, kamu bisa layer lagi sama moisturizer. Jadi si Actives-nya itu dipakai di kulit kering, tapi kulit kering yang sudah termoisturize. Inilah alasan kenapa kamu butuh moisturizer yang basic, yang nggak ada exfoliantnya. Fungsinya buat ngerem kemungkinan iritasi dari bahan aktif kamu. Oke, segitu dulu aja video hari ini. Nanti aku punya banyak PR ya, berarti aku akan jelasin gimana cara cari gentle facial wash, basic moisturizer, terus aku akan cover semua bahan aktif yang tadi aku sebutin. Ada 4 macam, aku cover satu-satu ya, satu per video. Kalau kalian pengen tahu skincare rutin aku juga udah bikin videonya ya, morning ataupun night skincare routine. Nah, di morning skincare routine aku ada semacam kayak kesimpulan lah gitu. Itu kalian lihat. Sisanya nanti aku cicil bahas. Semoga videonya membantu. Kalau misalnya kalian nggak pengen ketinggalan, klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye!